Utang piutang berpotensi jadi konflik serius yang bisa merusak hubungan pertemanan. Terlebih saat si peminjam uang tak melunasi utang atau ketika pemilik uang menagih dengan cara yang kasar. Dari keterangan pelaku, dia menyatakan bahwa hutang yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban lebih kurang adalah 23 juta. Jadi saat kemudian dia dilakukan penagihan, maka bukan masalah propertinya atau kemudian nominalnya, tapi lebih terusik harga dirinya. Inilah Rokib, pelaku pembunuhan dan mutilasi lelaki lanjut usia yang jenazahnya ditemukan dalam koper di sebuah rumah kosong di Desa Sukareja, Brebes, Jawa Tengah. Kurang dari 24 jam sejak jenazah korban ditemukan, polisi menangkap Rokib saat bersembunyi di rumah istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Polisi telah menetapkan lelaki 45 tahun ini sebagai tersangka. Berdasarkan fakta-fakta yang kami peroleh di lapangan mengarahkan terduga pelaku, akhirnya kita menangkap pelaku di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Untuk pelaku itu inisialnya adalah R, umur 45 tahun, laki-laki ya, itu punya memang hubungan dengan pelaku hutang piutang. Jadi pada saat pelaku ini menghabisi korban, itu mengambil uang dan juga handphone milik korban. Uang sebesar 15.632.000. Sebelumnya 16 Februari lalu, warga Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah geger. Salah satu warga menemukan jenazah lelaki dalam koper di dalam rumah kosong. Tarsidi, saudara si pemilik rumah kosong yang masih dalam proses pembangunan, mencium bau amis menyengat saat membersihkan ruang depan rumah tersebut. Curiga, Tarsidi mencari sumber bau lalu menemukan sebuah koper tertimbun tanah di dalam ruangan yang belum tuntas pengerjaannya. Dibantu adik iparnya, Tarsidi mengecek koper dan mendapati jenazah di dalamnya. Keduanya langsung lapor kepala desa dan polisi. Belakangan diketahui jenazah dalam koper merupakan Sapri, lelaki 67 tahun warga Desa Pende, Banjarharjo, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan keluarga korban pada 15 Februari lalu, sekira jam setengah 11 malam, korban berpamitan pada keluarga hendak menagih utang pada Rokib. Korban berjalan kaki menemui Rokib yang sedang menunggu rumah kosong di Desa Sukareja, Banjarharjo. Jarak dari rumah korban ke TKP sekitar 1 km. Keluarga korban tak menyangka malam itu menjadi saat-saat terakhir melihat korban. Anto, menantu korban, menyebut korban membawa uang sekitar 20 juta rupiah, tapi keluarga tak mengetahui untuk apa uang tersebut. Saya terakhir lihat dia kelihatan itu habis maghrib di rumah. Pas mau bawa uang itu? Ya, jadi jam setengah 11 dia bawa uangnya. Dia dari rumah bawa uang 20 juta sama HP. Mau ke tempat rumahnya Rokib. Rokib itu yang nonggoni rumah yang itu. Yang belum jadi itu? Iya. Polisi menyebut korban Sapri mendatangi pelaku yang saat itu sedang menjaga rumah kosong yang sedang dalam proses pembangunan. Korban datang seorang diri untuk menagih utang pelaku sekitar 23 juta rupiah. Dari pengakuan pelaku, keduanya sempat terlibat cekcok. Korban sempat menamparnya, tersulut emosi, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku memutilasi korban, kemudian memasukkan jenazah ke dalam koper. Pelaku lalu menimbun koper dengan tanah di salah satu ruangan yang masih dalam pengerjaan. Polisi mengungkap, saat kejadian, di rumah tersebut ada 2 anak pelaku yang sedang tidur di ruang tengah. Bahwa pada malam itu tiba-tiba korban datang menemuinya di tempat kejadian tersebut. Seketika tanpa ada komunikasi sebelumnya, Dan? Tidak ada. Jadi pelaku menyampaikan seperti itu. Dari keterangan pelaku, dia menyatakan bahwa hutang yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban lebih kurang adalah 23 juta. Namun kami akan terus menggali
berapa sebetulnya nominal hutang tersebut. Dari pengakuan Rokib, pelaku sakit hati dan emosi karena kata-kata korban saat menagih utang. Secara spontan, pelaku menghabisi korban. Pembunuhan ini merupakan suatu kejadian yang atau peristiwa yang spontan. Jadi ketika korban ini datang ke tempat kejadian perkara itu dengan perihal menagih hutang, dengan kalimat yang cukup kasar dan melakukan penamparan di pipi pelaku, itu seketika menyulut emosi daripada pelaku, sehingga pelaku mengambil batu yang berada di luar rumah, dan ketika korban lengah, seketika itu dipukulkan di kepala bagian belakang, kemudian dada, serta bagian belakang leher. Akibat perbuatannya, tersangka Rokib dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan. Ancaman hukumannya penjara maksimal 20 tahun. Pasal yang disangkakan terhadap pelaku itu kami menggunakan pasal berlapis, yaitu pasal 479 dan pasal 458 KUHP yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal itu 20 tahun penjara. Kasus pembunuhan disertai mutilasi di Brebes, Jawa Tengah menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pembunuhan dilakukan orang yang telah dikenal korban dan memiliki hubungan sosial ataupun moral dengan korban. Kriminolog menyebut persoalan utang piutang berpotensi menjadi konflik serius ketika pihak yang berutang melanggar janji atau bahkan tidak mau membayar utang. Kita harus ketahui juga fakta utama adalah 70% kasus pembunuhan bahkan lebih itu dilakukan oleh orang-orang terdekat atau yang memiliki ikatan secara sosial ataupun secara moral. Yang seringkali interaksi yang terjalin itu bersifat transaksional. Transaksional dalam artian bahwa saat kemudian masing-masing pihak tergadaikan secara materi atau kemudian ikatan-ikatan terjadi itu tergadaikan dalam konteks uang, saat kemudian keberadaan properti ini sudah bergeser kepada orang yang diberikan hutang, mereka merasa lebih berkuasa daripada yang memberikan hutang tersebut. Nah, titik temunya seringkali terjadi kekerasan karena ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran tersebut. Dalam kasus ini, perselisihan karena utang piutang berubah jadi petaka saat pelaku menganggap perbuatan dan kata-kata korban telah menyakiti perasaannya. Dengan alasan sakit hati dan emosi, pelaku menghabisi korban. Jadi saat kemudian dia dilakukan penagihan, maka bukan masalah propertinya atau kemudian nominalnya, tapi lebih terusik harga dirinya. Mereka akan mulai bersifat emosional dan cenderung melakukan kekerasan sebagai jalan utamanya. Yang kedua, mereka tidak lagi memiliki barrier untuk bisa melakukan benteng terhadap dirinya sendiri. Jadi kontrol terhadap dirinya itu sudah tidak ada. Dengan alasan apapun, jangan melakukan tindak kekerasan pada orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Karena Anda akan berhadapan dengan hukum. Jika ada masalah utang, jangan melarikan diri, apalagi tak mau melunasi.